Baik, terima kasih Anda terus menyaksikan program Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian program Ramadan di Metro TV, Rahmat Semesta Alam. Dan saya akan langsung memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang sudah hadir untuk bertanya. Yang pertama, saya persilahkan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yuni Herlianti dari Majelis Taklim Rehana. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai proses kesendirian atau proses menyendiri dari para nabi dan wali Allah. Yang ingin saya tanyakan adalah kesendirian yang seperti apa, kemudian apa yang diperoleh dari kesendirian itu. Terima kasih, Pak Quraish Shihab. Iya. Kesendirian. Saya kok tidak melihat Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan keseharian beliau terus-menerus menyendiri. Ini dulu satu hal. Memang sebelum menjadi Nabi, beliau sering pergi, istilahnya bertahanus, berfikir, merenung di Gua Hira. Ya kan gitu? Berenung di Gua Hira. Tetapi jangan anggap, ini yang paling penting, bahwa merenung di sana itu sama dengan bertapa. Bukan. Ya toh, di Gua Hira itu tempat yang tinggi, dari celah lubang Gua Hira beliau bisa melihat Ka'bah. Beliau membawa bekal. Kalau ada orang-orang yang butuh bekal yang juga naik ke sana, beliau berikan bekalnya. Karena itu terkadang lama di sana, kalau bekal masih ada, terkadang sebentar. Jadi kesendiriannya bukan bertapa, tetapi merenung. Nabi, jadi jangan lantas berkata, saya mau merenung aja, saya mau tafakur aja. Ada waktu-waktunya. Nabi bersabda, seorang yang berakal hendaknya membagi waktu-waktunya. Kita lihat Nabi bagi. Ada waktu saatun yatafakkaru fiha fi khalqis samawati. Berfikir, merenung tentang kejadian alam raya. Itu tambah ilmu namanya. Belajar. Ada saat di mana dia melakukan introspeksi terhadap dirinya. Saya ini punya dosa, saya ini, usaha saya ini bagaimana. Walhasil dia renungkan tentang dirinya. Dia bersyukur kalau bagus untuk dia tingkatkan, dia prihatin kalau buruk untuk dia tinggalkan yang buruk. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada saat di mana dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Jadi merenung terus, nggak makan dong, ya kan? Nah, baru ada saat di mana dia itu saatnya fakir, apalagi saatun yunaji fiha rabbah, saat di mana dia berdialog dengan Allah. Salat itu kita berdialog dengan Allah. Siapa yang ingin Tuhan berbicara kepadanya, bacalah Quran. Siapa yang ingin berbicara dengan Tuhan, berdoalah, salat. Ini 4. Orang yang berakal begitu. Jadi jangan tenggelam dalam cari duit aja. Jangan tidak merenungkan tentang, jangan tidak melakukan introspeksi, jangan tidak belajar. Itu kehidupan umat yang bagus. Tidak bertapa, tidak ini, saya kira itu ya maksudnya. Ya. Terima kasih, cukup jelas ya Ibu ya. Jadi 4 hal yang dilakukan, bekerja juga tetap, lalu berdoa, berdialog dengan Allah, lalu mencari ketenangan diri juga, lalu belajar juga. Baik, kita lanjutkan lagi penanya berikutnya. Silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sisi, saya dari pengajian Mahdia. Saya mau bertanya, tadi kan kita ngebahas masalah istiqomah, bagaimana konsisten dan terus beribadah di jalan Allah. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempertahankan istiqomah itu kan agak sulit ya. Bagaimana, maksudnya tantangan terbesarnya itu dalam istiqomah apa sebenarnya, dan apakah itu datang dari luar atau itu datang dari dalam? Terima kasih. Terima kasih. Datang dari luar dan dalam, ya kan? Dari luar itu lingkungan, bacaan. Nah, jadi kalau mau konsisten, cari teman yang baik, cari bacaan yang baik. Kalau bacaannya buruk, temannya buruk, tidak bisa istiqomah. Nah, dari dalam itu nafsu. Nafsu kita. Terdorong mau ini. Lihat si A, waduh bagusnya perhiasannya. Ya kan? Lihat si B begini. Nah, itu dari dalam. Tantangan kita dari luar dan dalam. Dan lebih sulit yang dari dalam daripada yang dari luar. Lebih sulit. Itu ada kita baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ada 3 kita mohon perlindungan, ya kan? Dan nama Tuhan hanya disebut sekali, qul a'udzu birabbil falaq. Tuhan apa? Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Kalau coba baca qul a'udzu birabbin nas, Tuhannya seluruh manusia. Rabbin nas, Malikin nas, penguasa semua manusia. Ilahin nas, Tuhan semua manusia. 3 kali kita menyebut nama Tuhan, menyangkut apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi lebih susah yang di dalam daripada yang di luar. Nah, itu perlu introspeksi, saya kira begitu ya. Ya, baik, terima kasih. Cukup jelas Ibu ya. Setelah ini masih ada pertanyaan lagi yang akan diajukan kepada Pak Qurais. Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Siapakah yang disebut para wali itu? Dan saya ingin tahu bagaimana mengenalnya, dan bagaimana kalau kita berguru padanya, apakah ada petunjuk dari Pak Qurais?